Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilvan Febrianto dengan NIM 2202114145. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Ekonometrika Keuangan. Adapun dalam video ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik, langkah-langkah interpretasi dan kesimpulan analisis. Baiklah, kita pertama akan melihat data penelitian yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa perusahaan di sektor perbankan, ada BCA, BNI, BRI, Danamon, Mandiri, Ciniaga, Maybank. Adapun kita menggunakan data time series, di mana kita mengambil data dari masing-masing perusahaan dari 2015 hingga 2018. Adapun variabel X1-nya atau variabel bebasnya, kita akan mengambil ROA dan ROE sebagai variabel X2. Lalu adapun variabel Y yaitu harga saham. Baiklah, di sini kita akan membuka aplikasi SPS. Oke. Baik, yang pertama kita harus memasukkan bagian variable view. Kita buat bagian namanya di sini yaitu adalah X1 untuk ROA, lalu dilanjut X2 untuk ROE dan harga saham untuk Y. Oke. Dikarenakan di sini variabel Y-nya menggunakan angka bulat, maka kita akan menggunakan maka desimalnya kita ubah jadi 0. Oke. Oke. Oke, selanjutnya bagian measure-nya kita ubah jadi scale semua. Lalu kita buka bagian data view. Di sini data dari Excel akan kita salin semua ke dalam SPS. Oke, copy lalu paste. Oke, datanya semua sudah kita salin. Lanjut kita buka bagian analyze, kita buka bagian regression, lalu linear, lalu bagian Y-nya, maksudnya variable Y-nya kita masukkan ke dependent, X1 dan X2 kita masukkan ke independence. Lalu bagian statistiknya perlu kita ubah, di sini deskriptif, kita centang, collinearity kita centang, Durbin Watson kita centang, lalu continue. Lalu bagian plots, di sini set-nya kita masukkan ke Y, spread-nya kita masukin ke X. Histogram dan normal probability plot kita centang, lalu continue. Bagian option, di sini entry yang sudah pas 0,05. Lanjut, kita oke kan. Nah, lalu ini data hasil regresi linear berganda kita. Oke. Di sini yang pertama yaitu adalah uji normalitas probability plot. Nah, di sini kita akan melihat bagian ini. Normal probability plot. Nah, dasar pengambilan keputusan kita yaitu adalah menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, ini garis diagonalnya dan ini titik-titik. Nah, dilihat pada gambar bahwa titik-titik ini mengikuti garis diagonal, sehingga kita mendapati kesimpulan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lalu lanjut, uji multikolinearitas. Di sini kita lihat bagian koefisien. Nah, di bagian ini.
Di sini bagian dasar pengambilan keputusannya yaitu adalah menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Nah, kita lihat bagian toleransi. Nah, untuk X1-nya 0,232. Ini lebih besar dibandingkan 0,100. Dan adapun untuk X2 juga lebih besar yaitu adalah 0,232. Lalu untuk PIF sini untuk satunya 4,302, lalu untuk X2-nya 4,302. Sehingga kita memiliki kesimpulan tidak ada gejala multikolinearitas. Lalu kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita lihat bagian scatter plot. Di sini dasar pengambilan keputusannya yaitu adalah menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas bergelombang melebar kemudian menyempit. Yang penting tidak ada pola pada gambar scatter plots serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, ini angka 0 pada sumbu Y harusnya menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y. Nah, dilihat pada bahwa terlihat pada titik-titik ini tidak ada pola yang jelas. Tidak ada pola sehingga dan juga kita lihat titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0. Sehingga kita memiliki kesimpulan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Lalu uji autokorelasi Durbin-Watson. Di sini kita lihat bagian model summary. Nah, bagian model summary, nilai DO dicari pada distribusi tabel Durbin-Watson berdasarkan K2. K2 ini dari mana? K2 dari variabel X1 dan X2 kita menggunakan dua variabel sehingga di sini 2 dan N-nya 28 di mana jumlah datanya 28. Di sini juga terdapat 28. Ini N-nya 28. Lalu dengan signifikansi 5% Durbin-Watson 0,743. Ini 0,743 kurang dari DU. DU-nya kita dapat dari tabel Durbin-Watson tadi berdasarkan K2 dan N28 di mana angkanya 1,560. Kurang dari 4 dikurang DU sama dengan angkanya 2,440. Lalu di sini selanjutnya kita akan melakukan uji T parsial berdasarkan nilai signifikansi. Di sini kita akan melihat bagian koefisien. Nah, bagian koefisien. Adapun dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali, jika nilai kurang dari 0,05 maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Di sini kita lihat bagian signifikan untuk variabel X1-nya yaitu 0,000 dan variabel X2-nya 0,040. Sehingga angka-angka ini lebih kecil dibandingkan 0,05. Sehingga kita memiliki kesimpulan ROA atau S1 berpengaruh terhadap harga saham Y dikarenakan memiliki signifikansi 0,000 dan ROE X2 berpengaruh terhadap harga saham Y dikarenakan memiliki signifikansi 0,040. Lalu selanjutnya kita akan melihat uji F simultan regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Di sini kita akan melihat bagian ANOVA, ini bagian ANOVA. Lalu adapun dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sini kita lihat bagian signifikansinya 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka kesimpulannya adalah ROA X1 dan ROE S2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham Y dikarenakan memiliki nilai signifikansi 0,000. Oke, baiklah, mungkin segitu saja video dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.